Salam Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi di studio Kristen Channel. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share, sehingga Bapak Ibu melihat bagaimana perkembangan kekristenan yang bertumbuh dan yang baik melalui video ini. Ya, Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan dan menyaksikan debat antara apologet Islam dan juga apologet Kristen Indonesia. Mari kita dengar dan menyimak videonya. Mari kita memberikan komentar yang baik terhadap video ini. Ini dia videonya. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Di dalam buku-buku tafsir dikatakan bahwa Muhammad mengatakan kepada istri-istrinya, entah itu Hafsah atau Aisyah, bahwasanya dia mengharamkan Maria Qibti untuk digauli. Padahal di dalam Al-Quran budak-budak yang kau miliki itu boleh engkau gauli, tapi diharamkan oleh Muhammad. Lalu ditegur oleh Allah, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan bagimu? Karena engkau hendak menyenangkan hati istri-istrimu. Tadi kau bilang semua yang keluar dari mulut Muhammad itu adalah wahyu, bukan berdasarkan hawa nafsunya, betul? Betul, Pak Edis. Oke, sekarang kenapa dia ditegur atas wahyu yang diucapkan kepada istrinya itu? Beginilah Pak Edis ya, Anda harus bisa membedakan. Mutar. Kalau udah, mana nyalakan dulu kameramu mana kameramu, Alek? Kalau Pak Edis masih mau ngomong, kameramu mana? Dulu. Sebentar, kameramu mana coba? Buat apa saya nampilin muka ini? Tidur kau di bawah, tidur kau di bawah. Oh, mutar aja kau tuh, macam gangsing. Abang Adi Muslim, Bang? Abang Adi Muslim, Bang? Oh iya Bang Muslim, ya, silakan nyalakan kamera, Bang. Ini masih di tengah kerja ini, Bang, cuman tengok ya, silakan nyalakan kamera, Bang. Oh ya, tunggu, saya pakai baju dulu ya. Silakan. Jadi teman-teman ya, tolonglah jangan jawabnya ngasal aja macam gangsingan Anda itu. Bang, nyalakan kamera juga, Bang. Anda mau nyalakan kamera nggak? Iya mau, tapi Abang nyalakan juga kameranya. Nah, baik, tidur Anda di bawah, tidur. Jawab aja, tinggal jawab aja sulit kan. Saya heran gitu ya, heran. Kalau nggak bisa jawab, ngomong udah. Jangan mutar ke sana kian kemari. Mana coba bisa nggak sih jawab kalian itu, coba yang mana dulu jawaban kalian itu, coba yang mana mutar aja mutar. Tatanding Muslim, Bang? Zuma nggak berani, nggak akan berani si Zuma. Muslim, Bang? Muslim. Silakan nyalakan kamera, Bang. Tatanding. Ya. Ya, apakah yang keluar dari mulut Muhammad itu pastilah wahyu? Tidak. Kok ditutup, kenapa? Apakah Anda sudah malu dilihat orang jadi orang? Sebentar. Apakah Anda malu dilihat orang jadi orang Islam? Tidak. Kenapa kameramu dimatikan? Loh, siapa yang mati? Kameramu mati. Kameramu mana? Itu kamera saya. Ini kamera saya. Gimana? Oke, Tatanding.
apakah Iya. yang keluar dari mulut Muhammad itu, yang diucapkan oleh Muhammad itu berdasarkan hawa nafsunya atau berdasarkan wahyu? Pada dasarnya Muhammad itu sama seperti kita adanya. Yang ditanya apa? Yang dijawab apa? Aduh, yang ditanya apa? Yang ditanya apakah yang keluar dari mulut Muhammad itu wahyu atau tidak? Malah dijawab Muhammad itu pada dasarnya sama dengan kita. Ini orang. Kamu makan apa hari ini? Saya tanya dulu, kamu hari ini makan apa? Sebentar, kamu hari ini makan apa? Makan apa kamu hari ini? Saya curiga kamu makan kecubung ini hari ini. Enggak, hari ini kamu makan kecubung enggak? Coba dengar. Yang saya tanya sama kamu, Baru bangun. apakah Saya baru. Ya. yang keluar dari mulut Muhammad itu adalah berdasarkan hawa nafsunya atau berdasarkan wahyu? Jawab. Nah, makanya tadi saya bilang Muhammad itu sama. Cuman Muhammad itu begini bang, konsepnya dia menyampaikan. Udah, tidur kau di bawah, tidur kau di bawah, tidur. Ini gimana? Kau ngomongnya gimana ini? Yang saya tanya, yang keluar dari mulut dia itu wahyu atau tidak? Saya bilang gini, tidak semua bang. Tidak Saya bilang semua. tidak semua. Kan Tidak itu. semua. Berarti kadang-kadang dia mengucapkan berdasarkan hawa nafsunya. Iya, gini bang. Kalau untuk umat itu berdasarkan wahyu. Tapi kalau untuk Mumet dia mereka, dan keluarga tidak. mumet. Yang saya tanya bang, apakah yang diucapkan dia itu berdasarkan hawa nafsunya atau berdasarkan wahyu? Kau bilang kadang-kadang berdasarkan hawa nafsu, betul? Iya, itu untuk dirinya. Tapi kalau untuk umat itu berdasarkan wahyu bang. Di mana ayatnya? Qul innama ana tuwalu mislukum wa ila wahyu yuha. Surat berapa, ayat berapa? Itu hadis bang. Apa bunyinya? Artinya apa? Sesungguhnya aku sama seperti kalian adanya. Cuman aku diberi kelebihan sebagai mendapatkan wahyu untuk umatku. Itu berarti dia mendapatkan wahyu. Iya, dia mendapatkan wahyu yang disampaikan untuk umat. Oke, artinya apa yang keluar oke, dia waktu ngomong itu berdasarkan hawa nafsunya nggak? Jelas tidak. Tidak. Oke, artinya semua yang diucapkan dia wahyu. Tidak, semua yang diucapkan untuk umat. Paham nggak? Paham nggak arti wahyu? Mana ayatnya? Semua yang saya ucapkan untuk umat wahyu. Selain daripada umat saya ngarang. Mana? Mana? Enggak ada ayatnya. Ayatnya sama. Oh, kau karang-karang sendiri. Udah, kau tidur kalau gitu. Kau karang-karang sendiri aja. Karang-karang aja ngapain? Sebentar kau bilang begini, sebentar kau bilang begitu. Kalau untuk umat begini, kalau untuk ini begini. Dari mana ada? Dari orang. Mana? Halo, Anak rantau muslim bang. Muslim. Ya sudah menyimak dari tadi. Sudah menyimak. Dari mana tadi menyimaknya? Dari sini lah di HP ini. Mana kamera mana? Kalau kamu sendiri tak keluarin. Tidur kau, tidur kau. Ayo naik sini. Nih si Aja datang lagi nih si Aja nih. Aduh. Sudah tobat kau Aja? Saya nak naik sampai kamu taubat. Aja, perempuan akalnya itu hanya separuh, laki-laki. Tahu itu? Tergantunglah. Tergantung Saya lebih lagi. cerdas daripada kamu. Di mana dalilnya bahwa akal perempuan itu lebih daripada laki-laki? Di mana? Oh, tak perlu tanya itu, tapi fakta membuktikan saya lebih cerdas daripada kamu. Kau terima saja. Oh, berarti Muhammad bohong.
Berarti Muhammad bahwa akal wanita itu separuh laki-laki. Sekejap, kita bercerita tentang wahyu dulu. Aja, kau tak percaya lagi sama Muhammad Tentang ini. wahyu dulu. Aja, Jangan kau tak percaya lagi sama muter-muter, Muhammad. please. Jangan muter-muter. Enggak, kau tak percaya lagi sama Muhammad ini. Kita bicara wahyu dulu. Aku bacakan hadisnya ya. Aku bacakan hadisnya. Kita jangan Dengarkan aku bacakan dulu hadisnya. Tidak pernah aku melihat yang kurang akal dan agamanya, namun mampu menghilangkan keteguhan laki-laki yang teguh, melebihi kalian wahai wanita. Maka para wanita bertanya kepada Nabi, apa maksudnya kami kurang akal dan kurang agamanya wahai Rasulullah? Nabi menjawab, bukankah persaksian wanita itu semisal dengan persaksian setengah laki-laki? Mereka menjawab, iya benar. Nabi melanjutkan, itulah kurang akalnya. Berarti kau akui nggak bahwa kau kurang akal? Tidak mengakui. Sebab itu maksud daripada Nabi itu, maksud kita, kalau kita melihat Pelintir lagi, pokoknya kau pelintir lah semua itu. Tidak Semua kau pelintir, pokoknya semua kau balik-balikkan maknanya itu. Tidak mau pelintir, tapi saya mau mengajar kamu supaya sedikit pandailah. Okey, baik, kita cerita bab wahyu dulu. Kamu jangan attack para perempuan. Kamu belum tahu kekuatan perempuan. Ini kalau perempuan semua bangkit habis kamu dis. Setahu saya, dengar. Kekuatan perempuan itu cuma satu. Laki-laki membawa 2 telur, itu pun dengan bantuan burung. Sudah kita bahas wahyu. Sementara perempuan membawa 2 gunung, cuma itu aja. Selain dari itu nggak ada. Kan hanya gitu. Kan hanya itu saja, nggak ada yang lain. Kita bahas Perempuan membawa 2 gunung, mampu. Laki-laki hanya membawa 2 telur, itu pun dengan bantuan burung. ini Kan hanya itu. apa nih? Wahyu dis. Udah, wahyu. ayo serius ya, serius. Serius. Wahyu dulu. Jangan bahas masalah perempuan. Nanti banyak perempuan dekat sini, habis kamu. Okey, bahas wahyu. Apa itu wahyu, dis? Sekarang kamu mengatakan wa ma yantiqu anil hawa illa wahyu yuha, bukan? Ya. Jadi apa ini yang kamu jadikan attack kepada umat Islam, bahawa segala sesuatu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu adalah maksum semuanya. Tidak begitu. Tidak Kau tak percaya Muhammad maksum? Sebab di situ Kau baru belit lagi. itu dikatakan wahyu, bukan? Wahyu. Aza, kau percaya tidak Muhammad itu maksum? Wahyu. Nabi Muhammad mengatakan apa? Qul innama ana basyarun. Aduh. Aza. Annama ilahu. Aza, dengarkan Aza. Rasulullah mengatakan kul, aku ini innama ana basyarum mislukum. Saya ini manusia seperti kamu, seperti kalian semua. Kul, Emang ada yang berpikir kalau dia bukan manusia? Enggak, sebentar. Siapa yang berpikir bahwa Muhammad itu bukan manusia sehingga Muhammad memberitahu kalau dia dirinya manusia? Ayo. kan sekarang kamu tidak boleh membezakan antara wahyu kan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, bukan? Sekarang Kak Azza nak mengajar kamu untuk memahami wahyu. Faham? Sekarang ni Kak Azza. Di sini kita tidak membahas wahyu. Di sini yang diucapkan ayat itu Azza, semua yang diucapkan Muhammad itu adalah wahyu. Wahyu, betul kan? Wahyu bukan? Artinya semua ucapan dia adalah wahyu, betul? Wahyu bukan, betul? Wahyu bukan, tapi kamu harus fokus kepada wahyu dulu. Apa itu bukan wahyu? begitu kalimatnya. Kalau kalimatnya begini, dengarkan. Kamu cakap. Kalau kalimatnya begini, betul yang kau bilang. Kalau seandainya kalimatnya berbunyi begini, Muhammad itu terkadang-kadang mengucapkan wahyu dari Allah, terkadang-kadang tidak. Itu betul. Kan sekarang Tapi yang di sini yang dikatakan ayatnya berbunyi begini. itu harus yang kamu katakan Apa tadi, yang itu dikatakan terucap kepada dari budak mulutnya tadi. adalah wahyu, bukan Kalau orang yang sudah berdasarkan ada hawa akal. nafsunya. Ini menunjukkan akal kamu pendek, lebih pendek daripada Kaza. Kalau kamu nak harus mengatakan apa yang dikatakan Muhammad itu begini. Kalau macam tu namanya itu harus dikatakan kepada anak tadika. Sedangkan apa yang dikatakan oleh Allah di sini wa ma yantiqu anil haya illa wahyu yuha itu adalah kepada orang yang berakal cerdas. Maksudnya di sini Allah log dengan perkataan wahyu.
Maknanya kamu harus tahu takrifan ataupun maksud daripada wahyu itu apa. Wahyu itu ajaran daripada Allah yang disampaikan oleh kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ajarkan kepada umatnya. Ini yang dipanggil wahyu. Dan Nabi Muhammad itu sama dengan kita. Kul innama ana basyarum mislukum illa wahyu yuha. Saya ni sama je seperti kalian. Cuman yang bezanya bila mana aku bercerita tentang wahyu. Nggak ada begitu. Ada dalilnya. Bila mana aku berbicara, maka perkataan itu wahyu gitu. Ini dalilnya ada di dalam Al-Quran ada. Mutar-mutar kau baca aja. Surat Giliran kau bingung, berarti bukan wahyu. Udah. Ini ada dalam Artinya Al-Quran. begini aja. Udah, inti kembali ke tema begini aja. Artinya begini. Artinya apa? Kenapa kau mentaati anaknya Abdullah itu seperti kau mentaati Allah? Mentaati dalam bab wahyu karena dia utusan Allah. Berarti boleh kau tak mentaati Muhammad? Kalau bukan bab wahyu, boleh aja tidak mentaati. Berarti Muhammad kadang-kadang mengajarkan yang bukan wahyu. Dia tidak pernah mengajarkan kita pasal keburukan. Iya, berarti dia tak pernah mengajarkan yang bukan wahyu kan? Iya, betul. Dia tidak sudah pernah berarti mengajarkan semua yang bukan terucap wahyu. dari mulutnya itu wahyu. Gimana sih? Semua yang Aneh disampaikan kamu itu kepada aja. umatnya adalah wahyu. Betul lah tuh. Aja. Apa yang Ada sebuah disampaikan hadis begini kepada aja. Ini umatnya dengarkan adalah ini aja. wahyu. Aja, ada sebuah hadis begini. Kau serius ya nih. Adalah seseorang bernama Abdullah ibn Amr. Ia biasa menulis segala sesuatu yang diucapkan oleh Muhammad. Lalu orang-orang Quraisy mencegahku untuk melakukan itu dengan berkata, mengapa engkau menulis semua yang diucapkan oleh Muhammad? Karena dia hanyalah seorang manusia biasa yang terkadang berkata dalam keadaan marah, terkadang berkata dalam keadaan senang. Lalu aku mengadukan perkara itu kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, Bani Quraisy mencegahku untuk menuliskan apapun yang kau katakan. Sebab mereka berkata engkau hanyalah manusia biasa yang terkadang berkata dalam keadaan senang, terkadang berkata dalam keadaan marah. Maka Rasulullah bersabda, demi Allah, perhatikan ini, demi Allah, tidaklah keluar darinya dalam kurung sambil menunjukkan jarinya ke arah mulut, kecuali kebenaran. Artinya pernah tidak keluar dari mulut Muhammad kecuali kebenaran? Tidak ada. Ajaran Tidak Nabi ada. Muhammad Berarti benar. semua yang keluar dari mulutnya pastilah kebenaran, betul? Keluar untuk ajaran. Nah, kan diedit kan? Diedit, edit. Kenapa kau edit aja? Tidak dieditnya. Berani kau mengatakan Muhammad itu kadang-kadang tidak mengajarkan ajaran aja. Bis, kamu ini tak paham bahasa tahu. Sudahlah aja. Hei, kau seperti orang Quraisy yang mengatakan Muhammad itu hanya manusia biasa. Terkadang berkata dalam keadaan marah, terkadang berkata dalam keadaan senang. Janganlah kau percaya apapun yang diucapkan Muhammad itu. Kau sama seperti orang Quraisy yang mencegah Abdullah ibn Amr menulis apapun yang keluar dari mulutnya. Aduh. Iya, sama kau Yang dengan keluar, mereka aja. apa Sama artinya kau keluar? dengan mereka. Tahu tak artinya keluar? Artinya keluar, apa artinya keluar? Terucap Keluar, dari artinya mulutnya keluar. itu. Artinya keluar dijadikan ajaran. Oke, berarti Muhammad anu. Berarti Muhammad tak mengajarkan ajaran. Dirinya sendiri.
aja. Kau bikinlah hadismu sendiri. Kau ralatlah ucapan Muhammad itu, ralat. Kau benarilah dulu perkataan Muhammad Kamu itu. sendiri yang mengatakan yang keluar, Ralat, kau bukan? ralat sendiri. Omongan Muhammad kau ralat. Bukan kamu mengatakan yang keluar, bukan? Betul tak? Keluar maksudnya Tahu nggak alasan Abdullah ibn Amr dicegah menulis semua yang diucapkan Muhammad? Apa alasannya? Sebenarnya begini, kalau di dalam bahasa Dengar dulu, dengar. Apa alasan orang-orang Quraisy mencegah Abdullah ibn Amr menulis apapun yang diucapkan Muhammad? Apa alasannya? Ini tak perlu kepada orang Quraisy. Saya akan jawab Nabi Muhammad sendiri pun melarang menulis hadis itu. Azza, dengarkan Azza. Perlu kepada Quraisy, saya bagi jawaban kepada kamu bahwasanya di awal dakwah Nabi Muhammad ini ketika wahyu turun memang Nabi Muhammad sendiri pun melarangnya. Tahu tak? Tak perlu. Iya, kenapa sekarang kau tulis kenapa kau percaya hadis? Sekarang kamu tahu kenapa kan? Sebab ketika itu Nabi Muhammad melarang supaya tidak bercampur antara Al-Qur'an dengan hadis. Ini alasannya. Sekarang kau campur-campurkan kan? Sekarang kau campur-campurkan Quran dan hadis. Bahkan kau lebih menganggap hadis itu lebih baik daripada Quran. Bila kamu berhujah dengan akal tidak sehat, ini yang menjadi masalahnya nih. Yang ketika di awal dakwah ini kan wahyu masih turun. Jadi Nabi sendiri pun melarang sahabat untuk menulis hadis. Ini bukan setakat Quraisy saja tadi itu. Faham tak? Bahkan Nabi sendiri pun melarangnya supaya tujuannya tidak bercampur antara Al-Qur'an yakni wahyu dengan hadis. Tambah-tambahi lagi. Bila mana Al-Qur'an itu sudah komplit, maka penjelasan daripada Al-Qur'an itu dipanggil hadis. Begitu. Jadi Azza, jadi mana lebih bagus? Mana lebih bagus Quran sama hadis? Beristiqomah. Jangan Mana sana lebih bagus? sini, sana sini. Macam itu tak boleh begitu. Mana lebih bagus Quran dan hadis? Beratur satu-satu daripada satu ke dua. Jangan kamu jadikan dua ya satu. Mana lebih bagus Quran dan hadis? Mana lebih bagus? Dua-dua bagus. Berarti Quran hadis setara dengan Quran ya? Hadis itu penjelasan daripada Al-Qur'an. Iya, berarti setara. Setara posisinya ke apa? Setara itu macam mana maksudnya? Pusing lagi kau. Sudah Azza, aku nih ngomong sama orang yang nggak mau jujur. Berbelat-belit Azza. Berbelat-belit. Saya nih menjelaskan supaya kamu tidak gagal faham dan mudah menjadi muslim yang betul. Begitu. Sekarang ini masalahnya kamu, Al-Quran difahami dengan literalism saja. Jadi kalau kamu berjaya jadi orang Islam pun nanti hancur juga. Hadis itu untuk menjelaskan Al-Quran. Tujuan Allah ini menurunkan Al-Quran supaya Nabi itu menjelaskan isi Al-Quran. Begitu. Jadi kita penjelas itu adalah hadis ya? Standard janda ni Azza. Siapa yang mengatakan Azza itu janda? Siapa yang mengatakan Azza itu janda? Standar ganda. Azza itu janda, maknanya dia sudah kena tolak dengan Azza tu. Azza, ini terakhir aja. Ini terakhir aja. Kalau kau berputar-putar macam gangsing kita sudah saja gini. Azza itu janda maknanya pernah tolak Gini, Azza. cinta dengan Azza tu. Azza dengar. Yang menjadi kitab yang menjadi kitab penjelas siapa? Ini maknanya dia ni jemburu, jealous dengan Azza ini. Azza. Yang merupakan kitab penjelas itu apa? Yang merupakan kitab penjelas itu apa? Yang merupakan kitab penjelas hadis itu yang menjelaskan Al-Quran lah. Berarti bukan Quran yang menjelaskan dirinya ya? Al-Quran menjelaskan dirinya macam mana itu, Dis? Macam mana caranya Al-Quran menjelaskan dirinya? Ya artinya Quran itu tidak jelas gitu ya?
Itu bukan kita yang mengatakan, tetapi dalam Al-Quran sendiri memang mengatakan dalam surat Ali Imran ayat 7. Allah mengatakan, Allah turunkan Al-Quran ini kepada Muhammad ada 2 type jenis ayat. 1 ayat yang jelas, 2 ayat yang samar-samar. Itu Allah yang mengatakan sendiri. Sebab itu tugaskan Nabi Muhammad untuk menjelaskan Al-Quran. Aja. Saya punya video mengatakan ulama mengatakan bahwa Allah itu Nabi Muhammad itu adalah Allah. Saya punya video. Lihat ya. Itu ajaran keplok lu. Allah namanya Muhammad wujud. Jelas. Bukan Muhammad jadi Allah. Allah itu cuma nama. Wujudnya itu adalah Muhammad. Rupanya jin. Jadi insan itu sebenarnya Muhammad. Muhammad itu sebenarnya wujud Allah. Wujud Allah. Asa. Ini asa 3 in 1. Ya bahasa keluarnya. Oke, paham. Sudah paham. Azza sudah paham. Fahar. Azza sudah paham. Allah dengan Muhammad dengan Allah itu satu, tak boleh. Oke, nak penjelasan tak? Ya? Allah itu zat, Muhammad itu sifat. Lain kali Edis harus menjadi satu kepala kepada pengikut-pengikutnya. Bila tidak ada hujah, jangan attack personal. Tapi yang mengatakan Azza janda tak laku, maknanya dia jealous kepada Azza. Azza cantik tau. Itu salah satu ciptaan Tuhan yang paling cantik. Jealous lah tu. Kau aja bajumu aja kayak gitu, gimana kita bisa tahu? Nih aja kau pakai baju begini kan Azza, lihat nih. Coba nih Azza, nih. Kau begini kan? Siapa yang mengatakan ini kan? Azza? Itu kan Azza? Okey lah tu. Benda itu yang kan? Dibungkus itu lebih baik daripada yang dibuka. Kalau boleh duduk sana sini. Kalau yang ditutup macam ni Azza. Azza, gimana mau nikahi orang nggak lihat mukanya? Nanti kalau dia laki-laki gimana? Itu ada aturannya. Bila kamu ada niatan yang baik, maka kamu boleh ditunjuk mukanya. Muka saya cantik seperti ini. Katanya tidak boleh menunjukkan wajah kepada orang bukan mahramnya. Kau aja. Kau bikin aturan sendiri lah aja. Aturan-aturannya kau bikin sendiri lah. Itu disebabkan kamu tak belajar tentang Islam. Cuba belajar. Fahar. Oke, sebentar Fahar. Saya turunkan Fahar. Azza, dengarkan Azza. Kau kan pakaianmu seperti ini. Betul? Ada saja yang Azza buka sikit-sikit. Cuba tengok di Azza punya ini. Tapi yang sebenar-benarnya ajaran di dalam Islam ini menghormati perempuan, menjaga perempuan. Supaya apa perempuan dalam Islam diajar begini, supaya orang laki-laki tidak boleh berniat jahat. Orang laki mana boleh berniat jahat? Kata siapa Azza? Bohong kau Azza. Kata kita lah. Walaupun perempuan sudah begini di Arab sana, di Timur Tengah sana masih aja ada perkosaan. Ada perkosaan sebab dia menggunakan akal setan, akal iblis. Iya, artinya pakaian tidak menentukan dia tidak akan diperkosa atau tidak. Ada juga yang menentukan. At least ada sokongan sedikit lah. Orang itu tidak tahu. Itu laki Azza, yang membuat diperkosa atau tidak itu Azza, bukan karena pakaiannya. Kalau di tempat umum, walaupun kau pakai baju pendek pun kau tak akan diperkosa. Namanya kau di tempat umum. Kalau diperkosanya pasti orang itu langsung diangkut sama diangkut sama polisi. Kau ada aja, kau aja. This ini jujur nah, kamu jawab jujur, okey? Sekarang saya bagi 2 perempuan kepada kamu. Satu jelek, mukanya berparut-parut sana sini. Yang satunya mulus. Mak, kamu pilih mana? Yang mulus. Itulah laki-laki otaknya ni penuh dengan mulus-mulus. Bila nampak orang mulus, nafsunya terkeluar. Ini yang jadi masalah. Enggak juga, salah kamu salah. Enggak juga. Alat untuk setan. Untuk menaikkan birahi laki-laki. Ya itu kan Muhammad yang ngomong, gimana kamu tuh? Muhammad yang ngomong gitu. Tidak, Al-Quran pun ada mengajarkan. Sila ada. Cobalah aja, kamu kalau kayak gitu makannya gimana kamu makannya?
Kan Azza kata, Azza Enggak, sebentar dulu aja. Aku serius dulu sama kau aja. Kalau kamu yang serius nggak sampai akalmu. Kau kan akalmu separuh. Gini. Malah faktanya Gini, coba kalau kayak gitu kamu. gimana makannya? Coba. Makannya gimana kalau kayak gitu? Kamu kan ada tangan, Dis. Ya Allah. Iya, caranya gimana? Mau dimasukkan kemana? Lewat mana? Kan itu ada lubang, itu boleh diangkat ke atas. Mana? Coba kau demokan dulu. Kau praktekkan dulu mana? Coba. Otak dulu, Dis. Coba nyalakan kameramu aja. Aku pengen lihat gimana cara makannya, coba. Kamu punya kamera pun tidak perlihatkan, mungkin sebab kamu punya Aja. Aku pengen lihat kamu gimana cara mendemokan makan orang begini. Coba. Kamu ada otak kan? Ada otak kan? Ada otak tidak? Aja. Nih lo aja, dengarkan aja. Perempuan atau perempuan Islam kan wajib seperti ini, betul? Tidak wajib sebenarnya seperti sekarang ini. nggak wajib. Yang bener yang mana ini aja? Aduh, nggak jelas lah kalau diajar. Oke, saya jelaskan. Kan di dalam Islam ini bukan begini. Maksudnya ada pandangan 4 imam mazhab. Menurut Imam Syafi'i begini, seperti yang kamu tunjuk. Lengkap lah Al-Quran menurut Azza ini. Saking lengkapnya Al-Quran, Azza nggak percaya lagi kepada Quran. Macam mana tak percaya kepada Quran itu? Buktinya kok nggak pakai Quran? Tak pakai Quran gimana itu? Dalam Al-Quran suruh tutup. Iya, kau pakai mazhab. Kau pakai Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi. Kenapa kau tak pakai Quran? Mazhab itu menjelaskan Al-Quran. Siapa kata yang tidak mengkeluarkan? Untuk menutup muka ini. Ya udah, mana? Langsung ke Qurannya aja. Kenapa nggak langsung ke Qurannya? Kenapa? Kenapa tidak langsung ke Qurannya? Aja, dengar aja. Kalau kau mau serius aja. Bukankah kitab Allah itu adalah kitab yang lengkap, lagi sempurna, lagi menjelaskan? Kenapa kau tak kembali kepada Quran? Kenapa kau pergi ke imam mazhab? Coba, menurut Al-Quran, pakaian atau busana seorang muslimah seperti apa? Oke. Kita tengok di dalam surat Al-Ahzab ayat 59 contoh. Coba tengok nah. Oke, apa di situ dikatakan? Sebentar lah, relax lah, aduh kamu. Surah Azab 59 wahai. Bukan Azab, Al-Ahzab. Kau pun ngarang-ngarang aja si Aja ini. Lah inilah kamu ada problem dengan telinga tuh. Saya kata surat Ahzab. Surat Al-Ahzab bukan surat Ahzab. Nah itu disebut laki-laki kan power. Saya tak power sikit. Saya kata Ahzab. Ahzab lah kalau dia. Kalau Azab keluarkan semua suara Ahzab. Nanti kan kata apalah Zani suaranya macam tu pula. Awang ni ada je. Okey, surat Al-Ahzab ayat 59. Allah mengatakan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan orang hendaklah mereka menutup jilbabnya ke seluruh tubuhnya. Itu dia. Itu Al-Quran tu. Oke, artinya seluruh tubuh ya. Lepas itu dijelaskan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Berarti seperti yang digambar yang kiri itu ya. Itu kalau Al-Quran, tetapi dijelaskan lagi oleh Nabi yang kemudian disampaikan oleh 4 imam mazhab itu. Aduh, jadi Quran udah direvisi ya? Apa pula direvisi? Kan Al-Quran ini gimana Azza? Katanya pedomannya Quran. Maknanya kamu tak tahulah nih. Al-Quran ni Nabi Muhammad itu sebagai utusan bukan? Azza, yang kutanya sama kamu, cara berbusana wanita muslim seperti apa? Seperti ditutup. Ditutup semuanya. Literal ayat surat Ahzab 59 itu ya ditutup. Hendaklah mereka menutup jilbabnya ke seluruh tubuhnya. Seluruh tubuhnya, berarti dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya. Oke, artinya seperti yang digambar ini, yang di kiri. Ya, menurut Al-Quran sebegitu. Oke, artinya mati gaya lah kau kan? Mati gaya, apa tuh? Mati gaya.
Apa pula mati gaya? Saya pakai macam ini pun nampak cantik juga. 10 banyak orang Apa yang mau dilihat dari seperti itu, Aza? Yang mau dilihat apa dari seperti itu? Kita di dalam Islam bercinta ini selepas kahwin. Bila kahwin dah tak pakai macam ini. Mana ada di dalam Islam orang suami isteri di atas katil pakai macam yang saya tanya ketika kau pergi keluar, Aza. Kau kan muslimah, kau nak pergi keluar misalnya. Berarti kau tak boleh pergi sendiri kan? Ya. Tak boleh pergi sendiri, artinya kau harus di rumah. Iya, betul. Oke, kau tak boleh pergi sendirian. Kalaupun kau pergi harus seperti ini, betul? Ya, betul. Macam mana kalau kau sebentar. Sebentar, Aza. Macam mana kalau kau nak ada keperluan sesuatu, tak ada suamimu, gimana? Siapa kata tidak boleh? Boleh saja. Saya boleh saja. Tadi bilang nggak boleh. Sekarang bilang boleh. Macam tak jelas saja lah aja. Makanya aja kalau mau cobalah kau pikir aja gini aja. Wahyu dari Tuhan itu tak mungkinlah menjerat leher manusia, betul? Betul. Oke, sekarang ku tanya. Kau barusan bilang tadi perempuan tak boleh keluar tanpa suaminya, betul? Perempuan tak boleh keluar tanpa suaminya. Itu kamu jangan Kak dah kata daripada awal. Bentar lagi kau aja. Boleh tak dengarkan? Boleh tak perempuan menampakkan Nabi? Al-Quran ini harus diedit lagi ternyata kepada umatnya. Sebab itu harus kau edit lagi. Kalau belajar dengan betul, Islam ini memudahkan Edis, bukan untuk mempersulit hambanya, tidak. Sebab itu apa isi Al-Quran yang mutasyabihat, yang agak samar-samar manalah Aza yang Aza dengarkan. Oleh Nabi Muhammad. Coba Aza, mana lebih Aza menjelaskan Al-Quran. Aza, menurutmu aja, aku jujur aja ya. Aku punya 2 gambar nih. Menurutmu wanita kan ingin mengekspresikan dirinya, betul? Kau lihat ini. Ini satu ekspresi wanita, lihat. Kemudian ini juga pakaian wanita menurut Islam menurutmu ya? Yang ini. Betul? Apa yang dianjurkan oleh Allah begini? Ini pakaian dari Allah. Iya. Menurutmu mana lebih cantik aja, ini atau ini? Tergantung mukanya. Kak, saya menilai orang tidak bergantung kepada pakaian. Ini yang mana? Tergantung terus. Lebih baik. Kau orangnya tergantung terus aja. Iya. Enggak, menurutmu mana lebih cantik yang ini? Dengar. Menurutmu mana? Aku bilang gaya, busana, aku bilang fashion. Fashion. Ya, aku bilang fashion. Menurutmu mana fashion yang bagus? Cakaplah fashionnya, bukan mana orang cantiknya. Yang mana? Yang fashionnya yang mana? Ini atau yang ini? Oke. Yang tadi itu di apa tu untuk sekali-sekala yang tadi yang bukan non-Islam itu sekali-sekala boleh lah. Sebab yang tadi itu memudahkan. Aza, yang ku tanya sama kamu Aza, manalah fashion yang cantik, ini atau ini? Dua-dua cantik. Cantik ini kan relatif, bergantung kepada pandangan. Menurut kamu pribadi, aku cuma tanya menurutmu pribadi, mana yang lebih cantik, ini atau ini? Dua-dua cantik. Yang cantik, yang lebih cantik yang mana? Yang lebih cantik sama aja bagi saya. Si Aza ini udah bingung dia teman-teman. Bingung dia udah si Aza, udah seteres dia teman-teman. Aza, jujurlah kau Aza. Kalau perempuan seperti ini Aza, kau jujur ya. Jangan tipu dirimu sendiri Aza. Kalau perempuan macam begini, Aza dengar dulu Aza. Kalau perempuan macam seperti ini, apa nggak mati gaya Aza? Apa pula mati gaya? Mati gaya, mati fashion, fashionnya. Tidak ada mati fashion punya. Bertutup pun masih berfashion. Di mana fashionnya kayak gini tuh di mana, Pak? Aza, di mana ada fashion kayak gini? Ini baju yang cantik-cantik. Ini iya di sebelah mananya kau Aza, kau tunjukkan pun kalungmu tak nampak.
Kau mau tunjukkan gelangmu pun tak nampak. Aku bilang tak nampak. Kau mau tunjukkan calakmu pun tak nampak. Alis matamu tak tampak. Pipimu yang merona pun tak nampak. Apa yang mau ditampakkan begini apa? Apa? Perempuan dinampakkan untuk suami saja. Iya, yang saya tanya di luar apa yang mau kau tampakkan di luar? Makanya aku bilang mati fashionmu aja. Aku bilang saya pakaian tertutup, tapi saya masih boleh berfashion. Coba kamu tengok di saya. Kalau kau berfashion fungsinya Aza, fungsinya apa kau berfashion kalau seperti ini? Fashionnya nih, bajunya nih, style begini, dia boleh ditunjukkan. Yang nak ditunjukkan kan fashionnya, bukan bodinya, bukan? Aduh. Aku bilang tak boleh berfashion. Yang nak di fashion kan, yang nak ditunjukkan kepada orang bentuk dia punya fashion bajunya, bukan bentuk bodinya. Apa kamu ini, Jis? Aku pun tak bilang bentuk bodinya, Azza. Siapa bilang bentuk bodinya? Kan Aku bilang, dengarkan Azza. Azza, kau wanita kan? Semisal kau pergi ke tempat belanja. Kau lihat di situ, ada yang bagus. Misalnya taruhlah ada kalung yang bagus, ya kan? Ada gelang yang bagus, ada cincin bagus. Pasti nak kau beli kan? Iya. Sekarang ku tanya, kalau kau begini, apa gunanya? Berguna, boleh. Kalau contoh saya beli kalung. Nggak tahu lagi saya mau dia nih. Udah pusing banget saya ngomong sama saya nih. Kita ini kan ada akal. Jadi gunakanlah akal sebaik mungkin. Beli kalung, letaklah di luar fashion tuh. Beli gelang, letaklah di luar. Apa yang jadi masalah? Boleh nampak juga. Aduh. Jadi kalungnya kau taruh di luar begitu, di luarnya nih. Buat apa diletak di dalam? Ayo, letak luar lah. Aduh, hampir mati aku terpinggal-pinggal gara-gara Anda. Sekarang hari Jumat saya mau bekerja. Sebentar Azza. Ini ada muslimah. Sebentar Azza. Ini ada muslimah ini udah keluar dari Islam ini. Nampaknya kau lebih cocok lah bicara sama dia. Gimana Hani? Menurutmu Hani? Apa bang? Gimana menurut Azza ini? Katanya perempuan lebih baik seperti ini biar gaya nggak mati gaya katanya si Azza. Kalau seperti itu sih terlalu berlebihan juga sih bang. Susah, mau makan aja susah bang kayak gitu bang. Tuh Azza. Gimana itu Azza? Kalau semua serba tertutup, soalnya saya juga punya teman bang. Saya punya teman pakai cadar kayak gitu ya. Kalau pergi ke kondangan mau makan aja ribet bang. Saya tidak ribet, saya pakai cadar tapi saya tidak ribet. Jadi ribet ataupun tidak itu bergantung kepada individu itu sendiri. Orang yang lihat aja udah ribet. Itulah saya kata benda-benda macam ini bergantung kepada pandangan orang itu sendiri. Jadi kalau menurut dia ribet, ya ribet lah. Kalau menurut kita tidak ribet, ya tidak ribet lah. Begitu. Kalau menurut pandangan saya pribadi ribet itu. Nah, jadi kalau menurut pandangan saya pribadi tidak ribet itu, sebab saya sudah melakuinya. Begitu. Saya pengen kamu demokan cara makannya loh Azza. Gimana cara kau makan itu? Saya selalu live setiap hari. Coba aku pengen lihat. Coba kau nyalakan kameramu, demokan cara makan gimana coba. Kita kan toh mukamu ketutup aja. Saya demo makan ini tidak perlu tunggu Edis ataupun Hani. Saya setiap hari makan dengan cara bercadar. Elok saja, bagus saja. Tidak ada rasa ribet-ribet aja. Di dalam live pun saya minum, makan, relax saja. Oke, dibuka dulu kan. Dulu lah. Jadi Pak Wahyu dibuka dulu kan kalau mau minum, mau makan. Pastinya. Tidak dibuka sebab ini kan ada lubang daripada bawah, kakak. Ada lubang daripada bawah. Kita kan ada tangan. Selagi tangan kita ini masih elok, masih boleh digerakkan, kan boleh saja buat. Jadi ribet ataupun tidak ribet itu bergantung kepada individu itu sendiri. Jangan paksakan pandangan kita kepada orang lain. Menurut kita ribet, hak orang lain pun harus ribet. Ini tidak betul. Berarti dia senang yang ribet-ribet, Bu Ani, nggak apa-apa lah.
Dia senang yang ribet-ribet, nggak apa-apa. Iya. Mbak Demi Aja. demi apa yang Mbak disuruh Aja. oleh Tuhan. Kalau Mbak menurut Aja. kamu ribet, okeylah. Tetapi kalau menurut saya tak ribet sebab saya ikhlas mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Begitu. Gitu ya. Mbak Aja, Iya, iya. menurut iman saya yang baru, kita tidak berpatokan dengan pakaian, tetapi dengan hati kita dan perbuatan kita. Ya, betul. Benar. Tetapi alangkah baiknya kalau kesemuanya itu bersama. Apa dia punya karakter pun baik, kelakuannya baik, ditunjukkan Masalahnya dengan penampilan yang berpakaian baik. itu tidak menjamin seseorang itu juga baik perilakunya. Soalnya sudah banyak contohnya. Oke. Banyak yang memakai jilbab tapi di bawahnya dibuka. Itu Nah, banyak. itulah bergantung kepada individu tersendiri. Kalau dia ikhlas di dalam menjalankan syariatnya, maka dia berkelakuanlah baik seperti apa yang syariat anjurkan. Begitu, Bu. Jadi kalau orang punya kelakuan yang melanggar daripada syariat, kamu jangan hukum kepada agamanya. Contoh, orang Islam dia melakukan perbuatan zina. Kamu jangan, orang Islam ini memang kelakuannya zina lah. Jangan begitu, sebab apa itu tergantung kepada individunya. Dalam Islam sendiri melarang untuk mendekati zina, apatah lagi melakukannya. Kalau ada orang melakukan zina, itu bukan Islamnya yang salah, tetapi individunya yang salah. Begitu, Bu. Iya, saya tahu itu tergantung individunya masing-masing. Iya. Cuman betul. alangkah baiknya jika kalau sudah berpakaian rapi, pakai ini memfonis jilbab, lagi dan itu nih. harus dijaga juga Nah, ini kelakuannya. nggak memfonis lagi. Jangan memfonis. Saya enggak memfonis. Apa yang Saya ibu ini juga pandang mantan itu, Islam. Saya juga jangan mantan kamu Islam. paksakan kepada orang lain. Begitu, Bu. Kita ini manusia ini mahallul khata' wan nisyan. Manusia ini pasti akan melakukan kesalahan. Jadi jangan kamu katakan saya ini masuk Aza, tidak mungkin saya dengar melakukan Aza. kesalahan. Aza dengar ini. Iya. Nih lo lihat ini kan cantik kan dia nih. Lihat Aza. Pakaian itu tidak menjamin seseorang itu baik Aza. atau tidak. Kan Ini lo begitu. Aza. Lihat kan? Iya. Kenapa itu? Ini loh, makanya kau tonton dulu, lihat nih. Dari awal ya. Dari awal ya. Lihat nih dari awal nih. Kita bikin dari awal nih. Dari awal ya, dari awal. Wanita bercadar, tidak wanita bercadar kenapa tuh? Tajuknya apa tadi tuh, Dis? Saya mau baca tajuknya. Wanita bercadar kenapa tadi tuh? Wanita bercadar kenapa itu? Itu apa case ini? Kenapa ini? Kenapa ini? Oh, maling. Laki-laki. Dia mencuri kah? Itu laki-laki. Terus apa masalah video ini? Apa hubungannya video ini? Iya, dengan kalau Gaza? seperti itu nanti jadi membuka kejahatan, Aja. Gimana sih kamu aja? Jadi membuka kejahatan? Iyalah, gimana kamu tuh? Kau bikin ID pun gimana kalau kau buku Di tutup-tutup dalam gitu? Islam, di dalam Islam ini melarang mencuri. Di mana Islam membuka kejahatan itu? Dilarang mencuri? Ya. Oh, benar lah. Oke, kubukakan lagi. Bahkan Nabi Kubukakan Muhammad lagi. mengatakan, kalau Fatimah sendiri mencuri, maka aku yang akan memotong tangannya. Ini apa yang dikatakan oleh Nabi. Di mana Islam mengajar untuk mencuri? Tidak ada. Nah, aku dengarkan. Sebentar ya. Aku lihat ini lihat nih. Apa masalah Nih. dengan video? Diam dulu, diam. Dengarkan ya, dengarkan. Dengarkan. Jadi Pak untuk bikin anu coba kayak versi itu. Cukup lah. Cukup ya kayaknya. Mas ini barang yang paling halal. Gak ada. Ya jadi so nggak ada, gratis nggak ada. Kayak nggak tahu tadi apa? Tadi paling ringan gimana tadi? Ini barang Yahudi. Ini produk Yahudi. Kalau diambil dan juga kalau misalnya saya ngambil barang
semuanya. Terus saya potong tangannya. Udah potong kan tangan sini kan. Kau udah dipotong aja. Kau udah Islam. Sama udah dipotong. Jadi ini aja, ini santri nih, tahu santri nggak? Tahu. Nah, ini dia mencuri. Dia mencuri di sebuah minimarket ya, taruhlah 7-Eleven ya. Oke. Nah, lalu ini kasirnya nih. Nah, dia bilang begini, kami boleh mencuri karena itu barang Yahudi katanya. Jadi boleh mencuri punya orang Yahudi. Oke, di bawah saya tadi nampak memang title dia kata stealing je. Dia kata stealing mencuri barangan Yahudi. Dia kata. Ya. Oke. Jadi saya tak tahulah, saya tak dengar budak itu cakap apa. Laki-laki itu cakap apa. Tidak, di dalam Islam tidak diajarkan begitu. Di dalam Islam ajaran yang betul, bahkan kepada orang kafir sendiri haram barangnya. Kepada orang kafir yang non muslim bohong haram. Bohong kau aja, bohong. Ya Allah, ini ajaran orang Islam. Aza, coba aku tanya sama kamu. Kamu tahu nggak apa itu fa'i? Fa'i itu apa? Nah, tak tahu kawan. Sebab saya tak tahu, tanya fa'i itu apa? Apa itu ghanimah? Oh, ghanimah itu saya tahulah, harta rampasan. Harta rampasan. Yang boleh dirampas itu harta siapa? Yang boleh dirampas itu hartanya orang kafir tapi yang harbi. Jangan kau tambah-tambahi aja. Kafir jangan kau tambah-tambahi. Yang boleh dirampas itu harta siapa? Kafir harbi. Oke, kafir. Oke. Yang kafir orang sebentar, yang dua jenis, satu kafir zimmi. Di mana ayatnya? Di mana ayatnya ada kafir harbi, kafir dimmi di mana? Oke, itu kan penjelasan. Tambah aja. Bukan ditambahi, itu ajaran Islam di. Sebab kamu ini bukan Iya, Islam, di Quran nggak ada di Quran itu. Kau tambah-tambahi. Tidak tambah-tambahi, itu ajaran Sudahlah Islam. aja, kau katanya kau katanya tadi mau sholat, mau jumatan kan? Itulah kamu yang sendiri tak bagi kaza zona. Kita jumpa lain kali lah. Iya, kalau lain kali kesini bawa ilmu mula. Nanti saya ajar lebih banyak lagi berkenan Islam supaya Idis mudah masuk Islam, oke? Oke lah, assalamualaikum, salam. Nggak boleh kau assalamualaikum. Salam. Saya kata salam. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari kaum itu. Gimana sih kau? Aduh, saya di dalam jadi kan ada Muslim juga ada, Kristen juga ada. Tadi Azza dua perkataan katakan Assalamualaikum dengan salam. Bukankah Kristen selalu mengatakan salam? Apa boleh mengucapkan salam kepada orang kafir? Saya kata salam, bukan? Iya, kan assalamualaikum. Apa boleh? Ini akhlak. Assalamualaikum, salam semua. Jangan terlalu merah. Saya dikasih. Oke Bu Hani, terima kasih Bu Hani udah mampir-mampir Bu Hani. Ya Bang Edis. Ya. Halo. Saudara Narji. Duh. Sandi Muslim? Iya, kenapa? Gimana Sandi? Kamu nih ngapain Dis? Tiap hari kayak gini Dis? Kenapa kau tidak tanya sama saudaramu yang seperti itu? Kenapa tidak tanya? Itu kan memang udah aturan kayak gitu, mau ngapain lagi? Kenapa kamu tanya? Kenapa kau tiap hari seperti ini? Kenapa kau tidak tanya itu kepada orang-orang Islam? Bagi kami Islam itu udah baik, kenapa harus ditanya lagi? Kamu yang kenapa? Jadi orang Islam boleh orang terus itu kenapa itu? Jadi orang Islam boleh membahas kitab orang
orang apa kitab Kristen, membahas Kristen gitu ya. Kami membahas tidak menyesatkan lo. Itu fakta dibaca. Ayatnya dibaca, Bible-nya dibaca. Kamu kayak gini ngapain? Oke lah, kalau gitu cobalah kau jelaskan dulu itu gimana. Buktikan Muhammad tidak sejajar dengan Allah, coba. Tuhanmu itu ikut perang itu, ngapain itu Tuhan ikut perang itu? Kenapa kau lari dari tema? Buktikan Muhammad tidak sejajar dengan Allah, coba ayo. Sebelum lahir Muhammad udah sejajar, kenapa? Kenapa Sejajar tidak dengan sejajar? Sejajar Udah dengan sejajar, namanya udah sejajar di surganya Allah itu namanya udah sejajar. Berarti sejajar kan? Ya namanya sejajar, bukan imannya. Artinya menurut Bukan kamu kepribadiannya, namanya sejajar, bukan kepribadiannya. Tapi nama itu kan mencerminkan pemilik nama. Ya sekedar nama nggak mencerminkan sifat pribadinya. Iya, nama itu mewakili sang pemilik nama itu enggak? Mewakili. Oke, berarti Allah dan Muhammad sejajar. Sekedar nama. Sejajar ya? Sekedar nama. Oke, sejajar. Dan nama itu merupakan pemilik dari nama itu, betul? Kalau pemilik iya. Dan mereka sejajar ya? Nah, sekedar nama. Oke, sejajar. Tidak derajatnya. Apalagi derajatnya nggak sejajar? Sekedar nama derajatnya tidak sama. Sejajar nggak? Sekedar nama derajatnya tidak sama. Derajatnya tidak sama. Coba. Lebih tinggi Allah lagi. Sama seperti presiden, wakil presiden. Salah kamu. Lebih tinggi presiden daripada wakil. Oke, baik. Kamu bilang lebih tinggi Allah ketimbang Muhammad, betul? Nah iyalah. Oke, sekarang saya tanya. Allah, para malaikat, dan juga muslim bersolawat kepada Muhammad, betul atau tidak? Untuk apa sih kamu membahas Islam terus itu? Enggak kau jawab pertanyaan. Betul untuk tidak apa? Allah, para malaikat bersolawat kepada Muhammad? Kalau kamu penasaran masuk Islam, pelajari daripada kamu jawab kayak gini musik. Ini berat, ini berat. Kamu dapat masalah. Sulit ini saudara ini. Ujung-ujungnya kamu dapat masalah, lihatlah nanti. Siapa yang bersolawat kepada siapa coba? Ujung-ujungnya hidupmu dapat masalah. Ini muslim ini, bukan orang-orang kafir. Siapa yang bersolawat kepada siapa? Ada enggak Muhammad bersolawat kepada Allah? Saya nggak mau ngurusin masalah itu. Udah, tidur kau tidur di bawah, tidur kau di bawah, tidur. Sedangkan kamu suruh Juma datang ke sini dulu. Kalau nggak punya pengetahuan gua ajak ke sini. Edis yang cantik. Pekakas besar muslim. Muslim dong. Ya, Allah, para malaikat bersolawat kepada Muhammad, betul? Betul. Orang Islam juga disuruh bersolawat kepada Muhammad, betul? Betul. Berarti siapa yang menjadi pusat dari semuanya itu? Pusatnya ya Allah. Nih kan? Allah bersolawat kepada Muhammad. Malaikat bersolawat kepada Muhammad. Manusia bersolawat kepada Muhammad. Berarti yang menjadi pusat dari ketiga itu siapa? Ya Allah. Oke, di mana Muhammad bersolawat kepada Allah? Antara Muhammad dengan Allah itu adalah junjungan kami. Muter lagi. Bersolawat itu apa sih? Yang menjunjung tinggi. Menjunjung tinggi. Iya. Siapa yang dijunjung tinggi di situ? Ya manusia lah. Siapa? Muslim, malaikat. Udah kamu tidur di bawah, tidur. Apa-apa.
Siapa yang dijunjung tinggi? Manusia, malaikat. Mabuk kamu itu, mabuk. Semangat host. Ricky Koto Muslim bang. Tetap semangat host. Muslim bang. Halo. Iya Muslim bang. Iya semangat berjuang berdakwahnya. Iya abang Muslim. Ya Muslim. Semangat karena gereja-gereja udah banyak pada dijualin ya kan. Semangat ya. Semangat host. Gereja udah banyak dibeli Muslim ya. Semangat host. Iya. Di mana jangan dibeli? sampai apa ateis orang ya. Di mana dibeli? Semangat berdakwahnya, saya ngasih support aja ya. Iya, yang dibeli di mana? Apa? Yang dibeli di mana? Ada di Amerika. Banyak Jerman. Di mana? Inggris. Emang pernah banyak di sana? yang udah dilelang tuh gereja-gereja. Emang pernah makanya ke sana? semangat berdakwahnya ya kan. Emang kamu pernah Biar ke nggak sana? orang pada ateis semuanya. Enggak, emang kamu pernah ke sana? Apa? Pernah kamu ke sana? Pernah? Kemana? Ke Amerika? Hah? Ke Jerman? Ke Inggris? Mana coba nyalain dulu kamera mana? Banyak gereja. Enggak, pada coba nyalain dijual. dulu kameramu Ricky Koto, coba. Ya. Nyalain dulu kameramu coba. Jangan sampai Indonesia ini ateis ya. Ya. Aduh. Galatia 5 ayat 16 sampai yang ke-26 mengatakan bahwa hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pecinderaan oleh roh pencemah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Tetapi buat roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, jangan kita saling menentang dan saling mendengki. Ya, dalam kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara mengajarkan kita bahwa kita harus menjauhkan diri seperti yang disampaikan tadi, bahwa dalam percabulan, pencemaran, iri hati, fitnah, ya mari kita menjauhkan diri kita dalam hal itu, karena tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, dari debat yang sudah kita saksikan dan sudah kita dengarkan bersama, banyak orang yang menyampaikan sesuatu pernyataan mereka sesuai dengan pemahaman mereka tentang Yesus. Tetapi itu salah. Karena kenapa? Kembali lagi kita kepada Alkitab. Alkitab menyampaikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada jalan melalui Bapa kalau tidak melalui Dia, yaitu Yesus. Maka dari itu percaya kepada Yesus, maka hidup akan selamat. Dan kalau tidak percaya Yesus, engkau akan binasa. Maka dari itu bertobat dan percayalah kepada Yesus. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.